Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Permatai Parasati dengan NIM 2405883 dari Program Studi Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan membahas tentang analisis kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% di Indonesia. Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% di Indonesia yang mulai berlaku pada 2025 menimbulkan pro dan kontra terkait dampaknya terhadap perekonomian nasional. Berikut adalah analisis dampaknya berdasarkan perspektif makroekonomi. Yang pertama, dampak terhadap konsumsi dan inflasi. Kenaikan tarif PPN diproyeksikan meningkatkan inflasi. Menurut Bank Indonesia atau BI, dampaknya terhadap inflasi hanya sekitar 0,2%, sehingga masih dalam target inflasi sebesar 2,5% plus minus 1% pada 2025. Namun, beberapa lembaga seperti Selios memperkirakan dampak lebih signifikan dengan inflasi naik hingga 4,11% karena kenaikan harga barang konsumsi, terutama kebutuhan pokok. Kenaikan harga barang ini berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Beban pengeluaran rumah tangga diperkirakan meningkat dengan tambahan rata-rata Rp101.880 per bulan untuk rumah tangga miskin dan Rp354.293 untuk rumah tangga kelas menengah. Yang kedua ada dampak terhadap dunia usaha. Sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM menjadi yang paling rentan. Kenaikan biaya operasional akibat peningkatan PPN dapat melemahkan daya saing mereka, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Di sisi lain, sektor usaha besar juga menghadapi resiko penundaan investasi karena kekhawatiran terhadap lemahnya daya beli domestik. Namun, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus termasuk intensif pajak untuk sektor tertentu, subsidi untuk industri padat karya, dan bantuan kepada UMKM. Meski demikian, efektivitas langkah ini dipertanyakan karena dampaknya dianggap bersifat jangka pendek. Yang ketiga, ada potensi resesi atau depresi ekonomi. Kenaikan PPN 12% tidak secara langsung menyebabkan resesi atau depresi. Namun, jika konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB tertekan secara signifikan, pertumbuhan ekonomi dapat melambat. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah mengalokasikan pendapatan tambahan dari PPN untuk infrastruktur dan subsidi sosial yang diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi. Banyak negara di seluruh dunia yang menerapkan sistem pajak pertambahan nilai atau PPN atau yang dikenal dengan istilah Value Added Tax atau VAT. Berikut adalah beberapa contoh negara yang menggunakan sistem PPN. Yang pertama ada Uni Eropa. Semua negara anggota Uni Eropa menerapkan VAT dengan tarif yang bervariasi antar negara, biasanya antara 17% hingga 27%. Negara-negara seperti Jerman, Perancis, dan Belanda memiliki sistem VAT yang cukup maju dan terkoordinasi di seluruh kawasan. Yang kedua ada Kanada. Kanada menerapkan Goods and Service Tax atau GST yang mirip dengan PPN dengan tarif standar 5%. Beberapa provinsi juga mengenakan Provincial Sales Tax atau PST atau menggabungkannya dengan GST menjadi Harmonized Sales Tax atau HST. Kemudian yang ketiga ada Australia. Australia menggunakan sistem Goods and Service Tax atau GST yang dikenakan pada barang dan jasa dengan tarif 10%. Kemudian yang keempat ada Singapura. Singapura menerapkan Goods and Service Tax atau GST dengan tarif sebesar 8% yang dimulai berlaku pada 1 Januari 2024 setelah sebelumnya berada di tarif 7%. Kemudian yang kelima ada Jepang. Jepang menerapkan sistem Consumption Tax atau CT yang setara dengan PPN dengan tarif 10%. Yang keenam ada Brazil. Brazil menerapkan ICMS yang juga berfungsi seperti PPN. Setiap negara di bagian Brazil memiliki tarif yang berbeda, tetapi rata-rata berkisar antara 7% hingga 18%. Yang ketujuh ada Meksiko. Meksiko menggunakan Value Added Tax atau IFA dengan tarif standar sebesar 16% yang diterapkan pada sebagian besar barang dan jasa. Yang kedelapan ada India. India menerapkan Goods and Service Tax atau GST sejak 2017. Sistem ini menggabungkan pajak negara bagian dan pajak pusat dengan tarif yang bervariasi, mulai dari 5% hingga 28% tergantung pada jenis barang atau jasa. Dari beberapa negara yang baru saja saya sebutkan, ada dampak positif yang dirasakannya, seperti ada peningkatan pendapatan negara, efisiensi ekonomi, transparansi dan kepatuhan pajak, juga penyederhanaan pajak. Namun di balik dampak positif yang dirasakan ada pula dampak negatifnya, antara lain seperti kenaikan harga barang,
beban tidak proporsional pada kelompok rentan, kompleksitas administratif, juga penurunan konsumsi domestik. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan PPN 12% memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan ekonomi. Namun kebijakan ini juga menimbulkan efek negatif terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan sektor UMKM. Untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pemulihan ekonomi, diperlukan langkah mitigasi yang tepat seperti subsidi, pengecualian PPN untuk barang kebutuhan pokok, pemberian intensif, serta penyesuaian tarif. Dengan intervensi yang terarah, kebijakan ini dapat menjadi instrumen yang adil dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, konsumsi domestik dapat tetap terjaga sehingga resiko perlambatan ekonomi atau resesi dapat dihindari. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.